Di dunia profesional, komunikasi adalah segalanya. Ia bukan sekedar bertukar informasi, tetapi seni menyampaikan maksud dengan cara yang terhormat. Komunikasi membentuk reputasi, menjembatani konflik, dan menentukan hasil dari sebuah kerjasama. Video ini adalah simulasi negosiasi bisnis antara dua tim lintas bidang, yaitu hukum dan manajemen. Dua dunia dengan perspektif berbeda, namun sama-sama dituntut untuk menjaga etika, baik secara verbal maupun non-verbal. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, di mana kita akan memulai diskusi kita antara PT Sejahtera dan PT Damai Sukses. Agenda utama kita adalah negosiasi awal mengenai perjanjian kerjasama industri nasional, di mana harapannya kita bisa mencapai satu pemahaman dan satu tujuan yang saling menguntungkan, gitu ya Pak, Bu. Baik, terima kasih Juwita. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu. Kami dari PT Sejahtera menyambut baik kesempatan ini. Dan kami percaya bahwa kolaborasi yang dibangun atas dasar profesionalisme akan saling menghargai, juga akan membawa hasil yang optimal juga. Dan sebelum masuk ke sesi diskusi, izinkan saya untuk mengundang Bapak Ibu-Ibu sekalian untuk bisa hadir ke ruang rapat presentasi kami untuk membahas lebih lanjut dan mempresentasikan kebutuhan dan rencana distribusi nasional kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sistem distribusi kami saat ini menjangkau 20 cabang dari barat hingga timur di Indonesia. Dengan rencana ekspansi digital dan penguatan mitra lokal, kami memerlukan dukungan hukum dalam menyusun kontrak yang adil dan adaptif. Tantangannya adalah menjaga konsistensi dan kepastian hukum di setiap wilayah yang memiliki karakter bisnis yang berbeda. Secara brand, kerjasama ini krusial. Kami ingin memastikan bahwa proses hukum yang kami jalankan mencerminkan transparansi, profesionalisme, dan komitmen yang jangka panjang. Itulah mengapa kami menggandeng PT Damai Sukses, karena kami butuh mitra yang tidak hanya mengerti hukum, tetapi juga memahami dinamika bisnis. Terima kasih kepercayaannya, kami menangkap dengan baik arah kerjasama ini. Namun tentu ada beberapa klausul yang perlu dibahas secara mendalam, terutama dalam eksklusivitas, hak menahan kontrak, serta perlindungan terhadap data dan informasi strategis. Kami ingin memastikan bahwa kedua belah pihak terlindungi secara seimbang dalam kontrak yang akan disusun. Baik, mari kita lanjut ke tanggapan dari pihak hukum. Semoga diskusi ini bisa berjalan secara terbuka dan solutif ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Berdasarkan kajian resiko dan tren industri, kami mengusulkan adanya klausul penalti. Jika target distribusi tidak tercapai selama 3 kuartal berturut-turut, maka akan ada penalti proporsional. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk menjaga komitmen, kinerja, dan kepastian evaluasi di setiap tahapan kerja sama. Baik, kami memahami maksudnya. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa pencapaian target sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi pasar, bencana, atau force majeure lainnya. Jika klausul penalti terlalu kaku, maka justru dapat menghambat fleksibilitas strategi distribusi kami. Itu poin yang valid. Oleh karena itu, kami ada revisi usulan, yakni penalti hanya berlaku jika tidak ada gangguan hukum, force majeure, atau kondisi darurat nasional. Dengan begitu, evaluasi tetap akan objektif dan adil. Pendekatan itu bisa kami terima, namun kami minta kejelasan dalam termin pembayaran dan jangan sampai skema penalti ini membebani arus kas secara tidak proporsional. Selanjutnya, kami ingin memastikan bahwa informasi internal dan strategi masing-masing pihak terlindungi. Maka kami usulkan klausul Non-Disclosure Agreement atau NDA yang mengikat 2 arah. Setuju, NDA 2 arah. Dengan masa berakhir 2 tahun sejak kerjasama berakhir, itu akan menjaga kerahasiaan juga keamanan informasi. Kami juga mengusulkan pasal tentang ketidaksepakatan sepihak. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan besar, salah satu pihak harus punya hak untuk keluar dari kontrak. Tapi kami juga meminta ada masa transisi minimal 14 hari. Dicatat, usulan itu dapat kami akomodasi dengan catatan masa transisi tersebut tidak menghambat pengambilan keputusan dalam situasi krisis atau strategi darurat. Baik, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita mencapai pada kesimpulan rapat pada hari ini, di mana target distribusi dan sistem digital menjadi prioritas kerjasama kita, di mana adanya penalti, klausul penalti disepakati dengan mempertimbangkan kondisi force majeure, lalu ada NDA 2 arah dengan masa berlaku 2 tahun yang telah disepakati. Dan jangan lupa juga dengan masa cooling down 14 hari sebagaimana telah ditetapkan untuk proses pembatalan sepihak.
Baik, terima kasih atas kolaborasi yang konstruktif. Diskusi hari ini membuktikan bahwa etika komunikasi bukan hanya menjaga suasana, tetapi juga membuka jalan menuju solusi yang bisa diterima secara bersama-sama. Kami pun sepakat meskipun berasal dari dua bidang yang berbeda, hukum dan manajemen bisa bersinergi asalkan ada kemauan untuk mendengarkan, memahami, dan menghormati. Etiket komunikasi bukan sekedar formalitas, ia menentukan keberhasilan negosiasi dan kelangsungan kerjasama. Dalam dunia hukum dan manajemen, komunikasi bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi bagaimana cara menyampaikannya. Karena sikap profesional terlihat bukan dari banyaknya kata, tetapi dari kesediaan untuk mendengar, merespons, dan merangkul perbedaan. Mari kita latih bukan hanya isi komunikasi kita, tetapi juga caranya. Dengan empati, dengan logika, dengan etika.